Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ustadzah Aini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Pada video kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya serta cara menjaga kelestariannya. Untuk yang sekarang kita juga akan membahas tentang pemanfaatannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, rempah-rempah, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, batu bara. Yuk belajar bersama. Ada yang tahu rempah-rempah itu apa? Ya, betul sekali. Rempah-rempah itu jamu. Jadi, rempah-rempah itu adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki aroma dan perasa yang sangat kuat, yaitu biasa digunakan sebagai pengawet dan juga perasa dari makanan. Di sini Ustadzah akan menjelaskan satu persatu dari contoh rempah-rempah tersebut, seperti cengkeh, kemudian ada kunyit, ada juga kayu manis, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada cengkeh. Cengkeh biasa dimanfaatkan untuk penguat rasa dan campuran pada rokok. Cengkeh ini mudah didapatkan di Kepulauan Maluku. Ada juga kayu manis. Kayu manis ini digunakan untuk menurunkan kadar gula dan mudah didapatkan di daerah Jambi. Ada juga lada. Lada ini bermanfaat untuk obat dan menghangatkan tubuh. Bisa juga digunakan untuk penyedap rasa makanan. Banyak dihasilkan di Kepulauan Bangka. Ada juga kunyit. Coba kalian buka buku siswa halaman 56. Minuman kunyit itu biasa digunakan untuk jamu. Jadi kunyit ini biasa digunakan untuk minuman, yaitu jamu. Kunyit ini merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh manfaatnya itu sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sampai pewarna alami dari makanan. Seperti contoh nasi kuning. Nasi kuning itu pewarna warna kuning itu dengan menggunakan kunyit. Dan kunyit ini dapat mudah didapatkan di Jawa Tengah. Itu adalah beberapa pemanfaatan sumber daya alam dari rempah-rempah. Dan rempah-rempah ini termasuk kategori sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena mudah didapatkan dimanapun serta dapat dikembangbiakan dan dibudidayakan. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah beberapa rempah-rempah dan manfaatnya. Masih ada rempah-rempah yang banyak di Indonesia. Itu tadi hanya salah dari beberapa contoh. Setelah kita mempelajari tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ustadzah akan memberikan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah batu bara. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu batu bara? Atau ada yang belum tahu? Ini adalah gambarnya. Jadi batu bara ini merupakan hasil fosil yang unsurnya terdiri dari hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Batu bara ini merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara ini membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara.
Adapun manfaat dari batu bara ini adalah sebagai berikut. Manfaat dari batu bara itu ada 4. Yang pertama, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di industri yang ada di negara. Ada lagi sebagai bahan bakar kompor briket, itu untuk memasak pada kehidupan sehari-hari. Ada lagi menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Ada lagi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dari manfaat dari batu bara tersebut, itu merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, dengan manfaat dari batu bara ini yang sangat banyak dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, kita sebagai warga Indonesia itu berkewajiban untuk melestarikannya dan tidak cepat menghabiskannya agar tidak terjadi kelangkaan pada batu bara, sehingga kita dapat menggunakannya terus hingga anak cucu dan generasi yang akan datang selanjutnya. Ya anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti contoh rempah-rempah, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara. Semoga kita selalu bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Cukup sekian, tetap semangat, tetap selalu belajar, rajin-rajin dalam hafalan, tahsin, dan tahfidz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.